Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046 8 2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang ya. Dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah ya, videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan di sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down, Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Pertanyaan Bang. Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk bukti apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja berarti tidak ada kata damai nih, untuk damai kan. Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutur itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, tidak damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke.
Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai ya, upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini
masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan di sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2
2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, tidak damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang ya. Dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan, Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan, Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor, Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah ya, videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down, Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya Lambe_Danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar, Bang, dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih, Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus, Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk Mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada rencana ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke.
Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini
masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke bang, tadi kan abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini, setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah ya, videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi
ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Romi. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk Mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut.
Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya. Tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus, sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk bukti Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi dengan Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke bang, tadi kan abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, untuk damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Romi. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya, itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada rencaninya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, ada cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat,
Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah ya, videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan di sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya. Tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada rencana ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, tidak cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini, setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya Lambe_Danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Romi. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya, itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada rencaninya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat,
Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046 8 2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah ya, videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan di sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya. Tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus, sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke bang, tadi kan abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, sudah damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat,
Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046 8 2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai ya, upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah ya, videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Oke, Bang, tadi kan abang bilang lanjut aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul.
Kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah ya, videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi
klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya terkait pelaporan ini, setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Untuk Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, tidak damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut.
Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023, SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini menertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah ya, videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH-KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk bukti Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi dengan Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke bang, tadi kan abang bilang jujur aja nanti tidak ada kata damai nih, sudah cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan di sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya Lambe_Danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya
dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya, itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Oke Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, ada cukup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut.
Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai ya, upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Bang, tadi kan abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, sudah damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah ya, videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya Lambe_Danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH KTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya
Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk bukti Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya, itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Dah. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, tidak ada damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut.
Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian, pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023, SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Iya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media. Sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik. Jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di
medsos ya. Itulah videonya ya. Selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya. Tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar Bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih Bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya. Karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Terus Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya kalau tidak salah awal Agustus, sekitar tanggal 6 atau 7, dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Untuk bukti Apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya
saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa bang yang dilampirkan bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi dengan Mayang. Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan supaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar bang dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih bang? Ya silahkan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun. secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya bang ya? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya seperti itu. Dah. Oke bang, tadi kan abang bilang jujur aja berarti tidak ada kata damai nih, betul damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian seperti itu. Oke. Kasus dugaan penghinaan terhadap lambang negara yang dilakukan Putri Dodi Sudrajat, Mayang dan rekan kerjanya Loli Unyu terus berlanjut. Laporan polisi tersebut diketahui dilayangkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023 di mana Mayang Luciana dan Loli Unyu menertawakan upacara hatri. Beberapa saksi telah diperiksa, salah satunya Jainuddin. Kedatangan saya hari ini merupakan undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardia dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, kata Jainuddin di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Jainuddin menilai tindakan Mayang dan rekan kerjanya itu diduga sebagai bentuk penghinaan terhadap lambang negara dalam upacara hatri tersebut. Dan saya kebetulan sebagai saksi dan saya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli, ujarnya. Jainuddin kemudian menjelaskan awal mula kronologi Mayang dilaporkan ke polisi usai video singkatnya viral di media sosial menertawakan upacara bendera hatri. Kasusnya yang tanggal 17 Agustus yang sempat viral ya terkait pada saat ada acara upacara tanggal 17 Agustus dan di situ kedua terlapor ini mentertawakan ya. Jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, ungkap Jainuddin. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya. Saya juga terima kasih ya sama penyidik karena baru seminggu lalu pelapor baru diperiksa dan sekarang minggu ini udah kedua saksi diperiksa, lanjutnya. Dengan demikian pihak dari LBH HKTI berharap terlapor dapat segera dilakukan pemanggilan dalam waktu dekat. Dengan harapan minggu depan atau awal Oktober saudara terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, pungkasnya. Diketahui laporan tersebut sudah terregister dengan nomor LPB 5046-8-2023 SPKTPO LDA Metro Jaya. Tertanggal tanggal 26 Agustus tahun 2023. Mayang dan Loli dipolisikan terkait pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009. Terima kasih rekan-rekan media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya terkait laporan saudari Ardi ya dari LBH HKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan sebagai saksi ya, jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya bang ya?
Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada acara upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari lembaga bantuan hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Bang, tadi berapa pertanyaan, Bang? Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. Laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, izin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, telah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. Kira-kira kapan Bang mau dipanggil terkait? Si terlapor, Bang. Normatifnya ya terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun nanti itu akan sidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu kalau nggak salah, seperti itu. Sejauh ini ada komunikasi nggak sih sama Mayang sendiri? Sejauh ini pihak kami belum ada komunikasi, tapi ada beberapa rekan media yang mencoba menengahi dan memberikan jalan untuk upaya damai, tapi sepertinya tidak ada realisasinya ya, seperti itu. Bang, ini kan Mayang dan Loli seperti selalu menghindar, Bang, dari pertanyaan para awak media. Tanggapannya seperti apa nih, Bang? Ya silakan aja ya, kalau mereka mau bersantai-santai ria dan menganggap proses hukum ini dianggap tidak akan berlanjut, ya kita lihat aja ya, karena ini merupakan tantangan juga bagi pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun proses hukum harus dihormati ya, dan proses hukum harus dijalankan oleh pihak kepolisian. Sejauh itu tidak ada upaya damai atau apapun itu. Secara garis besar tadi pertanyaan dari penyidik soal apa aja ya Bang? Ya berkisar terkait barang bukti ya, terkait video dan terkait kapan itu diunggah dan sebagainya, seperti itu. Terus, Bang, tadi kan Abang bilang lanjut aja, berarti tidak ada kata damai nih, berarti udah tutup itu damai kan? Kalau dari sisi saya sudah tidak ada ya, karena ini proses sudah bergulir sampai pemanggilan saksi-saksi, jadi ya sudah gitu, semuanya kita kembalikan ke pihak kepolisian dan berlanjut di kepolisian, seperti itu. Oke. Media ya, kedatangan saya hari ini merupakan atas undangan ya dari pihak penyidik ya, terkait laporan saudari Ardi ya dari LPHKTI yang melaporkan saudara Loli dan Mayang, dan saya kebetulan
sebagai saksi ya. Jadi saya dipanggil untuk klarifikasi terkait saksi atas tuduhan dugaan tindak pidana merendahkan simbol-simbol negara yang dilakukan oleh saudari Mayang dan Loli. Ini berarti kasusnya yang 17 Agustus itu ya Bang ya? Ya betul, kasusnya yang 17 Agustus yang sempat viral ya, yang terkait pada saat ada upacara 17 Agustus, dan di situ kedua terlapor ini tertawakan ya, jadi terkesan diduga melecehkan ya apa yang sudah dilakukannya, dan terkait hal itu memang kita ya dari Lembaga Bantuan Hukum melaporkan keduanya, kalau tidak salah awal Agustus sekitar tanggal 6 atau 7 ya. Dan ini merupakan proses yang saya anggap cukup cepat ya, dan saya juga berterima kasih terhadap penyidik ya dari Kamnek, karena baru seminggu lalu pelapor diperiksa ya, dan sekarang minggu ini sudah kedua saksi diperiksa dengan harapan minggu depan atau awal Oktober sudah terlapor ini Mayang dan Loli segera dipanggil, seperti itu. Untuk lapor Tidak banyak ya, sebatas melengkapi pemeriksaan pelapor minggu kemarin. laporan sendiri masuknya kapan Bang? Laporan kalau tidak salah tanggal 6 atau 7 September. Bang, mungkin apakah ada upaya damai dari Terkait upaya damai yang telah kita buka ya, setelah kita announce di beberapa media, sejauh ini tidak ada respon dari pihak terlapor, jadi kita serahkan ke penyidik, jadi kita lanjut aja lah, seperti itu ya. Kalau mereka mau berupaya melakukan upaya damai ya silakan aja langsung ke pihak kepolisian, ke penyidik. kira-kira kapan Bang mau dipanggil? Normatifnya ya, terkait pelaporan ini setelah kedua saksi dipanggil, minggu depan atau 2 minggu berikutnya adalah terlapor. Jadi perkiraan ya, saudari Loli dan Mayang ini dipanggil 2 minggu ke depan atau awal Oktober, seperti itu. Untuk buktinya sendiri apa Bang yang dilampirkan Bang? Buktinya ya somasi yang sudah kita layangkan secara terbuka di media sosial, juga video-video yang selama ini masih beredar di medsos ya. Itulah videonya ya, selain nanti yang mengunggah pertama kali siapapun, nanti itu akan disidik semuanya. Tapi dari akun yang pertama itu udah di take down Bang? Sudah nggak ada ya. Kalau tidak salah itu yang mengupload pertama kali itu kan saudari Loli ya, tapi itu sudah nggak ada ya. Dan kita mengetahui itu dari akunnya lambe_danu itu nggak salah, seperti itu. Untuk Ini ada komunikasi sama yang Sejauh ini